cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Oke, sudah benar. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif di SDN Banjarsari. Saya Dwi Budi Satiti, saya harus bangga menjadi peserta CGP sampai dulu. Sekarang saya pendidikan di JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jombang, khususnya di Bandar Kedung Mulyo. Saya adalah urutan keempat dari teman-teman. Pemahaman ini kenapa saya harus berikan ke panjenengan selain untuk tugas saya di 1.4 berkaitan dengan disiplin positif. Ini juga sebagai wujud aksi nyata saya berkaitan dengan disiplin positif, dan ini sudah saya praktekkan juga kurang lebih 1 bulan belakangan. Berkaitan ketagihan ini sudah 2 minggu berkaitan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bu? Disiplin positif itu ya berarti berkaitan dengan kedisiplinan yang membawa manfaat gitu ya, dan berimbas baik kepada anak-anak. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu Guru SDN Banjarsari. Dari saya dengan panjenengan, mari kita belajar bersama. Kemudian mari berkolaborasi dari saya Bapak Purnomo sebagai kepala sekolah, kemudian panjenengan sebagai rekan kerja saya. Kita berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, terutama di kelas karena kita mengaku di kelas. Kemudian saling dukung. Mari kita saling dukung satu dengan yang lainnya. Masing-masing kelas dengan kelas yang lain, satu guru kelas dengan guru mapel lain, itu kita saling dukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Apa itu disiplin positif di sekolah? Bagaimana kita mewujudkan disiplin positif itu? Dengan cara memahami dulu konsep-konsep utama dari modul. Kalau di materi saya itu modul budaya positif. Apa saja konsepnya? Ada 1, perubahan paradigma belajar. Nanti kita uraikan masing-masingnya ya.
Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menjalankan budaya positif itu kita harus punya motivasi perilaku dari masing-masing manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ini juga berkaitan nanti untuk menerapkan disiplin positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sekarang marak, kalau zaman dahulu itu tata tertib, tapi kalau sekarang kita tahu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah semacam tata tertib, tapi itu adalah suatu keyakinan yang kita yakini bersama. Kalau di kelas ya di kelas, kalau di sekolah ya di sekolah. Kalau di kelas otomatis saya dengan anak-anak. Jadi keyakinan itu harus kita yakini. Kenapa yakini? Nanti kita jelaskan di belakang. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti itu cara bagaimana kita menghadapi murid yang bermasalah. Itu ya, ada nanti saya sampaikan di sini beberapa kasus berkaitan dengan budaya positif. Selanjutnya kita bahas satu persatu konsep-konsep untuk budaya positif, yaitu perubahan paradigma. Perubahannya seperti apa, Ibu? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tentu saja dengan bertanggung jawab. Jadi apapun yang mereka lakukan, mandiri maupun tidak, harus ada pertanggungjawabannya. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu satu, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Guru itu kontrol siswa. Awakmu salah, awakmu benar, itu apa kata guru. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai pun itu di bawah kontrol guru. Jadi paradigma yang sebelumnya ini, jadi perubahan, nanti ada perubahan paradigmanya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sebelum ada perubahan, jadi miskonsepsinya seperti itu, bahwa guru itu ngeritik murid, kamu salah, itu dapat menguatkan karakter. Zaman dia awakmu pokoknya salah, oh berarti saya salah, saya harus cari benarnya, misalkan. Wah, aku salah, karaktermu gimana biar kamu gak salah? Oh saya harus gini. Yang kita pikir, nek kamu salah berarti kamu harus benar, cari benarnya gimana? Kita tidak, kita membimbing, gitu ya sebenarnya. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Setelah tadi miskonsepsi bahwa ilusi guru itu gini itu tadi, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa komponen, Bu? Jadi harus paham komponen yang jelas. Bertakwa itu harus ada. Nah, apa itu disiplin positif? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ketika mendengar kata disiplin,
apa yang terbayang di benak Anda? Disiplin itu A kudu A, berarti kamu harus bedal A. Disiplin itu kan, kita bedah dulu disiplin yang dimaksud itu seperti apa sih? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Besok berangkat jam 7. Disiplin ya, kamu berangkat jam 7. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan paksaan atau ketidaknyamanan. Sebenarnya sama, hanya kesannya kalau zaman biyen nggih paradigma yang dulu itu disiplin ini kamu kudu mengikuti tanpa alasanmu babi bu bebo. Bak kowe utangimu mengikuti kawan, pokoknya telat. Tapi nanti ke belakang setelah paradigma baru ini kita harus menanyakan dulu alasannya kenapa. Jadi kita tidak merusak karakter atau jati dirinya siswa, gitu ya. Disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Padahal sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebajikan universal ini, gitu, kebajikan universal itu nilai-nilai baik yang selama ini kita kenal, contohnya baik hati, suka menolong, tidak bohong, jujur itu, kemudian sopan santun, itu masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini itu dari dalam. Jadi motivasi untuk berbuat disiplin itu harus muncul dari dalam, bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar. Dari luar itu bagaimana? Dipeksa wong, enek aturan, tapi modelnya kita tidak mau berangkat atau jam 7. Alasannya kenapa harus jam 7? Karena sekolah mulainya jam 7. Karena paksaan aturan itu, bukan karena dorongan dari intrinsik itu dari dalam. Harusnya seperti apa kita sebagai seorang pendidik berikutnya? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kesadaran bukan paksaan, serta melakukan sesuatu tanpa ada ancaman atau maupun hukuman. Besok berangkat jam 7, nggak berangkat jam 7, berdiri di bawah bendera tiang bendera, itu ancaman. Jadi anak-anak takutnya karena ancaman, bukan karena dari kesadaran. Kalau kesadaran dia berangkat jam 7 biasanya tidak telat, karena jam 7 harus mulai pelajarannya. Itu dia sadar, karena jam 7 itu sudah mulai pelajaran. Tapi kalau dia besok mulai males, dia harus berangkat jam 7 karena ada, waduh, daripada aku di PP yang isor tiap bendera mending aku budal. Nah, jadi itu paksaan, karena takut ada hukuman. Dan itu motivasi yang keluar dari ekstrinsik, dari luar. Jadi dia dipush, harus melakukan segala sesuatu, tapi karena terpaksa, karena dari paksaan dari luar. Kemudian berikutnya disiplin itu tujuannya menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Paham ya Bu yang di sini Bu? Jadi disiplin positif itu disiplin yang ditanamkan oleh motivasi sendiri, untuk apa? Karena yang mereka inginkan sendiri, gitu ya. Kemudian menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi akan berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini sebagai contoh. Ketika siswa biasa berangkat pagi dengan kemauannya sendiri, Bu, berangkat pagi dalam melakukan sesuatu di sini berkaitan dengan disiplin positif, murid pasti mempunyai kebutuhan dasar yang melatar belakangi perilaku. Pasti ada alasannya dia seperti itu, gitu ya. Apa alasannya? Enek latar
manusia. Jadi harus ada dasarnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup, yang pertama kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Apa hubungannya disiplin ambek bertahan hidup? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contohnya, gak ngerasa gak diakui di sekolah, itu aman lah intinya, gak diseneni ya. Yang kedua yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Contohnya, yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contoh lagi yang kita lihat ternyata sekali kita adalah Yuda. Yuda itu sebelum kita tahu background keluarganya, bocah kok kayak ini sih bisa sepeda dibunuh nih kelas dari kancani. Kita kan sebelumnya bocah kok jahit. Akhirnya ketika kita melihat ke dalam kenapa alasnya seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi dia itu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia ngerasa di rumah gak diperhatikan, di sekolah kok disenengi, akhirnya dia gawe onar ben oleh perhatian dari bapak ibu guru. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Terakhir adalah kebutuhan dasar manusia kesenangan. Ini berkaitan kaitannya dengan kebebasan. Kebutuhan untuk merasa senang, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Contohnya, ini yang simpel biasanya arek sing kelas tinggi sudah enggak, tapi ya tetap ada. Aku mau ngasuh beli apa itu namanya? Sing balik-balik itu anak-anak itu, karena dia senang beli itu. Dok kelas kayak bulan kopi, nyaman gitu aja. Selanjutnya adalah berkaitan dengan setelah tadi yang komponen yang itu adalah kebutuhan dasar manusia, yang sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Semua orang, semua anak, semua murid kita melakukan sesuatu pasti punya alasan. Alasan yang dilakukan itu baik, entah itu buruk, pasti dia punya alasan. Motivasinya pasti macam-macam, bu dari diri sendiri, bu dikongkon kancane, bu pedih dan lain sebagainya, jelas motivasi. Nah, akibat dari ini tadi nanti apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Harus sliding. Nyeleti gak bodoh. Kan dia takut akhirnya, ngerasa dia tidak nyaman, akhirnya melakukan itu, akhirnya oleh hukuman. Tapi jadi dia melakukan sesuatu karena ada hukuman dan merasa tidak nyaman. Berikutnya adalah motivasi mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Di awal belum aku tak tumbasno sampai pe jajan ya. Tapi mari ngene ya, tasnya kayak duit nosek. Bukan tadi motivasi itu melakukan segala sesuatu itu kan segala sesuatu ini baik atau buruk, yang penting kan dia punya tujuan, motivasinya ada. Yaitu karena oleh penghargaan, wah aku mau dikai duit, dikai neker, gak mau tak didalami, padahal itu melakukan hal yang salah. Aku harus tahu setumbas diri. Jadi dia mau melakukan karena ada iming-imingnya. Neker ya gak ada kreativitas untuk ayo melok lomba dan lain sebagainya. Dan yang ketiga
ketiga yaitu motivasinya menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan ini merupakan motivasi dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal dari tiga tadi karena hukuman, yang satu karena penghargaan atau hadiah, yang terakhir tadi adalah karena motivasi diri. Mana yang merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Gagal itu dalam arti wes gak ada nilai positifnya buat anak atau buat kita. Hukuman. Karena apa? Dia budal karena takut hukum. Hukuman itu menyakitkan. Mereka hukuman itu bisa membuat mereka disiplin. Sekali waktu iya, tapi nek terus-terusan ya rare mending bolos ya toh. Nek saya, gua ambil SD untuk sari dan seperti itu. Mereka punya kesadaran gitu. Murid takut. Aku bukan ngatain nek Pak Yakin ini sebendera akhirnya lebih gak perlu alasan sakit. Kalau sakit temenan ya. Ini karena hukuman. Dan ini pernah saya lakukan, saya alami. Memaksa, jelas memaksa. Karena mau nggak mau kamu harus disiplin. Murid menyembunyikan kesalahan. Sopo sing hapus itu. Boten kula daripada ngaku disuruh murid, disuruh mending. Jadi di sini tidak ada nilai positif sama sekali yang dibentuk dari hukuman. Jadi anak-anak akan sakit, anak-anak akan tidak nyaman, dia takut, kemudian dia merasa terpaksa melakukan dan kemudian akan meninggikan timbal anak itu adalah hukuman. Padahal kalau mengerjakan itu adalah ini satu ya, murid menjadi rendah diri. Konsekuensi ada ya. Jadi konsekuensi itu kalau kamu melakukan sesuatu pasti ada akibatnya gitu ya. Kalau kamu menumpahkan air di meja ya berarti kamu harus membersihkan. Itu konsekuensi. Murid jadi rendah diri itu tadi. Pokoknya senang itu meneh akhirnya dia ngerasa padahal kesalahannya sebenarnya dari dia. Tapi karena kita mengpush dia biar dia disiplin dengan cara kita ngasih hukuman, itu akan membuat dia rendah. Rendah tapi kan belum tentu efektif itu bisa membuat dia melakukan sesuatu. Dia pokoknya asal melok tapi kan nggak efektif. Oh berarti kan ada tidak bisa nggak itu. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah merusak hubungan. Bisa ngasih contoh gimana merusak hubungan? Timbul sifat iri, penghargaannya seperti apa? Ini sering sekali kita lakukan. Enggak sering sih, ada beberapa. Contohnya gimana? Penghargaan itu merusak hubungan. Kelas. Contohnya berikut. Namanya dapat ribet, sebiayanya tidak dapat dengan Padahal, usaha yang sama. iya, padahal temennya menang itu jauh ribet. Harusnya dengan penghargaan kan memacu mereka. Awalnya seperti itu, tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang, karena mulai pancet ya kuwi ya. Aku ini selapo paling viral. Karena dia melakukan sesuatu karena dapat hadiah, nek gak dapat hadiah akhirnya dia gak mau melakukan sesuatu. Karena, ayo udah itu susah ibu, mengarang itu susah. Ya usah, aku gak bisa seperti gak oleh. Akhirnya dia dapat itu saja. Lah sing garap iso itu mendipan ke anak-anak, nggih. Merampas hak dalam hal menghargai diri murid. Nek biji elek ora ditepuk tangani, sing bijinya apik tepuk tangan kuwi. Nggih, ini jadi dia ngerasa enggak dihargai, oh berarti aku butuh. Selanjutnya, konsep disiplin itu harus ada pendekatan restitusi. Restitusi itu tadi ini juga termasuk komponen-komponen tadi ya, biar kita bisa menegakkan disiplin positif di sekolah. Apa sih restitusi itu? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki loh ya, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka bisa kembali ke kelompok mereka itu kalau murid ya berarti bersama murid-murid dan guru gitu ya, dengan karakter yang lebih baik.
restitusi. Nek kita, ini contoh Bu, kalau kita di jalan raya ketilang, konsekuensinya kita apa? Bayar denda, bayar sanksi. Itu konsekuensi karena kita melakukan kesalahan pelanggar. Konsekuensinya bayar. Tapi kalau ini restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan. Orang bayar denda, tapi memperbaiki kesalahan. Contohnya piye Bu, bingung aku tambahan. Bu, rumah saya itu Jombang, saya ketilangnya tidak di Caruban, saya mau pulang ngambil kan lucu. Gimana kan ke denda? Itu konsekuensi saya karena saya melanggar aturan. Nah sekarang restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan. Temboknya bolong di tambal, terus dicat kan itu api. Orang dipugar kabeh terus dadiannya enggak, oke? Ciri-cirinya yaitu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Gimana? Kesalahan ini mau kita belajar, akhirnya kita perbaiki. Bukan saya melakukan kesalahan, didenda tak bayar, kesalahan saya selesai. Bukan seperti itu. Itu restitusi. Memperbaiki hubungan. Gimana Bu maksudnya memperbaiki hubungan? Contoh yang di sekolah aja. Ketemu rusak. Ya Pak, belum jodoh. Kapan nek lakon itu pas jadi awasi. Wes iya. Peteloke ceklek. Lakon ya. Kan otomatis ada tukaran. Gimana untuk memperbaiki hubungan itu cek gak tukaran? Ya, tuh. Pertama yang dilakukan ayo dijoli. Langsung dijolono. Nah, orang itu kok ibu nangis wis tambah tukaran. Yang pertama kita lakukan adalah kamu perbaiki kesalahan kamu dengan cara minta maaf dulu. Dengan minta maaf kamu akan menurunkan emosi temanmu, kemudian itu akan membawamu dia ke baik. Terus baru ngomong, terus aku piye? Diganti ta. Biasanya nggak usah. Kan hati ya. Tapi yuk, cuy. Tahu ini Surabaya. Tantu ya. Arek terus piye gurune? Aku ya. Kan dia mau minta maaf dulu ya. Terus dia nih, kok beli kira-kira pensilnya itu belinya di mana? Saya nggak yakin orang tua. Ya, Surabaya nggak mungkin. Sekarang deh itu bahasa itu. Saya yakin karena apa? Karena dia sudah minta maaf. Kemudian saya yakin saya manusia pasti ada lah. Jadi ngesak mambare jadi bosok. Wah, ngomong-ngomong kan ini joli, oh berarti ini manusia berarti iblis itu. Mau berkerap petelot ya dah. Dengan minta maaf ini akan memperbaiki hubungan. Meskipun nanti mau kita ganti atau enggak itu urusan belakang, yang penting hubungan itu harus diperbaiki dulu. Mesti anak-anak jelas tukaran itu pasti. Tawaran bukan paksaan. Diresiki. Musuh ini itu paksaan. Tapi kalau tawaran, boleh itu siapa sih ngutang kasih saya Bu? Iya terusan. Mencuri konco terus. Kita menawarkan. Gak menyakiti mereka, tapi kita menawarkan apa yang harus dia lakukan. Itu namanya memperbaiki kesalahan. Iya deh. Dia perlu pulau resiki. Itu memperbaiki kesalahan. Tapi nek pasan gak resiki dulu mereka. Nah itu paksaan. Akhirnya belum diresik tapi dia terpaksa. Padahal kalau utang bukan sengaja. Kita harusnya gimana? Dia lagi sampai utang mau dia terusan. Kalau boleh katakan dia pun saya resik. Ya Bu, tapi mulai sih benar sih nggak benar ya Pak. Kita sudah mengarahkan. Dia pelan-pelan kita arahkan. Dia lagi boleh temannya bahasa piye sampai utang mau. Tapi tetap ya, nggak harus serta-merta hari itu kita restitusi harus berhasil, ya, tapi butuh proses. Tapi yang paling penting adalah kita sudah melakukan itu tanpa kita menjustifikasi anak yang melakukan kesalahan. Ini akan membawa dampak positif ke anak. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Sampean lo naik utang mobil, misalnya sampai 1.000 utang kira-kira
piye. Jadi dia menerapkan dirinya sendiri. Dan jalan sama dijilat mungkin orang pernah ya? Pernah dijilat nggak mungkin? Orang nggak, ya berarti kocoknya ya orang. Lah itu aku, tapi kan nggak dijilat. Itu restitusi. Jadi intinya kita memperbaiki kesalahan dia dengan cara yang baik, tidak dipaksa, tapi kita membimbing anak, menuntun anak untuk melihat ke diri, oh iya yang saya lakukan salah. Angel bu angel, wes angel, apalagi posisi sekarang anak-anak itu menghormati itu harus perlu sekali kita bimbing. Tidak omong dulu, itu aku. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita tuntun anak-anak ke arah perbaikan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sampai yang mau lo utang memang lo nyapo, bukan sengaja. Wis alasannya kan gak sengaja. Gak sengaja ya berarti kita harus paling gak ya harus lebih memaklumi. Nah, dia mengatakan ibu, pasal ya, saya tak utang. Berarti dia punya alasan karena apa dia gondok. Nah, gimana caranya kita memperbaiki adik itu gak gondok? Ya kita mau berdua sedikit restitusi untuk memperbaiki kesalahan anak itu harus seperti apa dan menimbulkan kesadaran dari dirinya anak itu seperti apa. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita itu fokusnya ke karakternya anak, memaafkan, memahami kesulitan, kemudian menghormati, itu yang perlu kita tanamkan, bukan tindakan. Bersih. Bukan diresikinya yang kita fokuskan, tapi tanggung jawab dia ketika dia misalkan melupakan. Berarti dia tidak mau menyakiti temannya, dia menghargai temannya, itu adalah karakternya. Dia dengan minta maaf, ini juga karakter yang perlu ditanamkan ke anak-anak. Jadi restitusi, menguatkan dan fokus pada solusi. Orang bodoh nyalahno, tapi gimana caranya kita cari solusi, itu restitusi. Ini kita sama-sama jalan, ayo kita perbaiki karakter anak-anak melalui restitusi. Jadi memperbaiki kesalahan, bukan mencari kesalahan, bukan menukar kesalahan atau ngijoli gitu deh, tapi kita harus memperbaiki. Selanjutnya, apa perbedaan? Saya punya kasus, Bu Dwi punya kasus itu siswa sering berkata kotor dan ngejek. Ini nanti saya masukkan ke praktek 1-2 berkaitan dengan segitiga restitusi. Perbedaannya apa Bu? Apa perbedaan? Nek hukuman. Jadi nek saya punya kasus siswa sering berkata kotor dan jelek, ketika saya menghukum, ngantuk nih Bapak Ibu gak apa-apa. Suara saya tak keraskan kalau biar gak ngantuk. Jadi kalau kita hukuman, apa gitu? Oh, Bu yang biasa digandeng ngantuk. Hukuman, jadi kalau saya mau punya kasus murid saya berkata kotor dan ngejek, saya hukum. Guru menghukum murid itu adalah untuk berdiri di depan kelas selama pembelajaran. Menurut saya, itu kan hukuman. Mengakui loh, berkata kotor, pengaduk selama ke tisu sampai awalnya ke akhirnya lebih dan lain tadinya itu ya ciri-cirinya kalau kita dapat hukuman. Guru marah sehingga murid jadi takut. Wes babi bego. Ini hukuman. Jadi perbedaannya kalau dihukum itu dapat hukuman itu seperti ini. Contohnya ya. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu lebih calm, lebih halus lagi daripada hukuman, yaitu guru memberikan konsekuensi dengan meminta murid mengucapkan janji. Ini contoh yang saya lakukan misalnya. Saya tidak akan berkata kotor lagi selama 40 kali. Bangun gue banget, nulis. Yang penting saya lakukan ini sebagai konsekuensi biar dia paling enggak mengurangi atau enggak akan melakukan lagi. Tapi kan enggak saya suruh berdiri di depan kelas selama pagi sampai siang misalnya. Ini konsekuensi yang kemungkinan saya lakukan. Guru tegas, murid melaksanakan peraturan. Ini kalau konsekuensi. Yang terakhir tadi adalah kalau dengan cara restitusi bedanya piye. Guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Sampai ini mau ngomong elek, sampai elek ada keyakinan kelas elek dewe, sampai ini sih gawe. Saya yakin akhirnya saya maskeran. Nek sing gak yakin ya nek sing maskeran. Balek, penyakit Gusti Allah sing gawe ya. Si mandek. Dia nggak akan pakai masker. Tetapi kalau saya yakin dengan pakai masker minimal saya mengurangi
Ya, saya kan pakai masker itu nama keyakinan. Bodoh kalau nggak kelas. Kalau saya tidak mengucapkan kata-kata kotor, tapi ini dalam bentuknya positif ya Bu, keyakinan kelas ini. Mengucapkan kata-kata yang baik. Oke, jadi kalau restitusi itu selanjutnya masih banyak yang wakeh atau sampai keliling. Nah, restitusi itu ada 5 posisi kontrol untuk melaksanakan restitusi. Restitusi yang pertama yaitu jenengan Bapak Ibu guru itu punya tipe 5 posisi kontrol ini. Ada yang masih melakukan yang ini. Contoh yang pertama yaitu dalam bentuk disiplin murid ya. Ini adalah 5 posisi kontrol yang pertama yaitu tipe penghukum. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Saya sambil duduk. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Ini yang Kenapa? Kamu jangan melawan ibu. jawab guru Berani-beraninya jawab. anak-anak jadi Sudah disiplin. terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Jadi kalau posisi penghukum itu suaranya Bapak Ibu guru itu menghadap gitu ge, menunjuk-nunjuk aja nih gitu ge, berkaca pinggang, membentak, kemudian hukuman verbal atau fisik. Kemudian dampak posisi penghukum itu enggak mau bikin masih. Yo, salah. Terus selanjutnya contoh yang kedua, cepat ya. Ini adalah 5 posisi kontrol yang kedua yaitu Bu, Naren, membuat orang merasa kamu bersalah. kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ada kayak gini, ada sekali. Maaf sekali. Ada geng, sekarang di badan saya ada nggak? Ada. Di ini lah, duit itu pernah saya lakukan. Karena apa? Kadang jengkel ya karena ke anak-anak itu. Nah ini posisi kontrol bukan teman. Nah ini pembatas berat. Suaranya cenderung lembut, kemudian tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dampaknya merasa bersalah muridnya, identitas gagal, akhirnya dia malah justru minder. Kemudian rendah diri, menarik diri dari lingkungannya. Aku di sana ini kan aku sing ngasih kok bu guru di sana kepala sekolah guru-guru aku. Gitu ya. Itu ada tipe guru seperti ini. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya.
tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah Di sana. sini kalau anak-anak lebih senang lebih nyaman, tapi kesadaran nanti bisa ngelama nih gurunya, ya. Ngerasa jadi kocok. Itu yang nilai positifnya adalah gurunya nggak menyakiti, tapi kita akhirnya lebih bergantung sama dia. Wah, pasti kurangnya ke guruku. Karena ini suaranya akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, tapi dampaknya maaf itu sebenarnya dampak kontrol itu ya. Murid akan tergantung pada satu orang guru. Waktu telat tidak dibukain mesti aku oleh guru. Terus murid tidak mandiri karena dia selalu ditolong. Gitu, terus kebu karena dia merasa teman gitu ya. Yang ke selanjutnya yaitu masih banyak Pak, masih separuh. Nanti pulang-pulang jam 4. Ini adalah yang keempat yaitu monitor. Jadi sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk ini sekolah. yang akan kita lakukan nanti kita dalam merestitusi anak-anak yang membuat kesalahan sekolah kita ini, dari Bu. 5 sampai Iya, 5. betul. Sekarang sudah jam sampai 5. Kalau satu Harus enggak, tahu tiga konsekuensinya, nanti jangan ya, jangan jangan pakai. Kalau menurut saya Sama, Bu. karena dampaknya Saya untuk harus anak-anak tinggal kelas negatif. pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, Kalau konsekuensinya memantau demikian. itu kita Jadi cenderung nanti memberikan jam 9.30 pas aturan, istirahat, oke? kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini aturan. Jadi anak-anak cenderung didasarkan di aturan. Memantau akan sesuai data, tidak emosional, kemudian memantau senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi loh enggak. Mas negara. Nah, itu memantau. Tapi dampaknya adalah murid akan menghitung aku melakukan kesalahan piro itu. Akhirnya dihitung. Konsekuensi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Ini dampaknya pasti elek. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Ya. Yang terakhir yaitu yang ini terakhir ini adalah manajer ya, jadi restitusi perbaikan kesalahan Selamat pagi Bu. Nah, Ren, sebagai manajer. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini suaranya netral, yo gak orang kalem, orang endel, orang terang nggih, tapi tidak emosional juga. Tapi gurunya terus mengajukan pertanyaan, kira-kira sampai melakukan ini salah atau benar kayak gitu nggih. Kemudian guru membimbing murid untuk mencari pemecahan masalah itu dunia piye. Sampai nek budal itu dunia piye, ben gak telat kayak budal itu dunia piye, ben gak telat kayak gitu nggih. Dampaknya murid menjadi mandiri dan bisa mencari apa pemecahan masalahnya. Oh, berarti aku ben gak telat itu berangkat bangun Pak. Ini agak cepet nggih. Kemudian berkaitan dengan itu adalah unsur yang selanjutnya adalah keyakinan kelas yang tadi saya singgung ya. Ini juga sudah saya praktekkan di kelas 5. Jadi keyakinan itu mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu harus kita susun. Keyakinan kelas itu apa-apa yang kita yakini di kelas, yang arahnya pasti ke perbaikan, oke? Ini arahnya ke nilai-nilai kebajikan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan dan prinsip yang disepakati secara universal. Pernyataan keyakinan di kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh makan minum di kelas berubah menjadi makan minum setelah pelajaran atau pas waktu istirahat. Arek-arek misalkan anak-anak suka berkata kotor, mengucapkan kata-kata baik, tidak membuang sampah di sembarangan, jangan dibuang, jangan kita buat positif. Buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan dan bla-bla. Contohnya kemarin kalau yang di kelas 5 itu yang nilai keyakinan paling unggul, jadi paling satu yang mereka
mereka yakin itu adalah tentang pembulian atau mengejek teman. Biasanya anak-anak itu nyelok wong tuane dan itu jadi trending di kelas 5. Jadi dia tuh masuk keyakinan kelas yang pertama. Jadi itu yang concern yang mereka lakukan. Jadi dari sekian nanti ada prosesnya saya membuat keyakinan kelas. Nomor 1 yaitu tidak melakukan bullying. Itu ya. Nah ini proses saya melakukan bullying melakukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak saya tulis di sticky note, saya suruh nulis keyakinan kelas apa yang mau kalian adakan di kelas atau sampai pengen di kelas itu keyakinan kelas berapa. Anak-anak saya suruh buat satu-satu. Jadi saya minta satu kelompok itu buat satu-satu tanpa melihat perannya. Jadi nggak betul-betul. Jadi satu kelompok itu saya kasihkan satu-satu biar nggak sama. Setelah buat saya tempelkan di papan kelas. Ini sudah. Terus kemudian setelah sudah ditempelkan saya buat dari yang ditempelkan anak saya bagi keyakinan kelas mana yang paling banyak itu saya taruh di nomor 1. Berarti mereka yakin keyakinan kelas ini yang perlu diperbaiki nomor 1 yaitu tentang mengejek. Karena menurut mereka wakil sekali teman-temannya sing melakukan mengejek ke temannya, wong tua, opo gitu nggih. Jadi ini saya taruh di nomor 1 dan ini hasilnya. Ini hasilnya saya buat. Jadi yang pertama itu menghargai, menghormati. Jadi saya buat ke kalimat positif. Jadi tidak mengejek itu tidak, tapi menghargai, menghormati orang lain, stop bullying. Terus yang kedua itu belajar dengan tenang. Sampai ke yang terakhir tepat waktu datang kelas. Mulai pagi atau pas kadang anak-anak kalau istirahat kan molor itu nih itu juga masuk ke keyakinan kelas. Jadi nek telat ya berarti sampai sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi ada 10 ini. Jadi saya tidak buat banyak. Paling enggak saya batasi sampai ke 5 ini anak-anak harus mematuhi. Karena yang sering sekali adalah pembulian. Jadi nomor 1 saya taruh no bullying atau stop bullying. Itu Bapak Ibu guru. Terus kemudian yang ini adalah restitusinya. Jadi gimana nanti caranya? Ini ada yang disebut segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang paling mendasar yang perlu kita tanyakan ketika kita memenuhi kasus. Yang perlu kita tanyakan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Apa yang perlu kita tanyakan yaitu setiap orang pasti setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita lakukan pertama kali. Jadi menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua yaitu identitas validasi ke kesalahan. Itu yang kita tanyakan adalah kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Baik buruk yang penting kita tanyakan alasannya. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena cara lain, misalkan kamu kan ada punya cara lain untuk misalkan mengingatkan temanmu tidak dengan cara seperti ini misalkan. Itu untuk yang cara yang restitusi yang kedua. Yang ketiga yaitu menyatakan keyakinan. Kita mengingatkan sampai melakukan kesalahan ini, sampai ingat keyakinan kelas kita itu apa. Nah, kita kembalikan keyakinan kelas, akhirnya mereka akan tahu. Berarti kalau kamu yakin menjalankan kelas, berarti yang kamu lakukan sekarang ini salah atau enggak? Salah. Berarti nanti kita membimbing, menuntun anak-anak untuk sadar dengan kesalahannya sendiri dan memperbaiki dan mencari solusinya dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya Bu, saya sudah praktekkan. Kasus pertama itu siswa yang ini Dimas Wiso itu kan berkata saya panggil ketika itu saya stabilkan identitasnya apa yang kamu lakukan.
Dan selanjutnya Hidupnya langsung menang pulau. Nah, itu wis mari nenju. sumber materi ini saya ambil dari modulnya Kemdikbudristek dan kegiatan saya sendiri, oke? Kemudian yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Thank you. Sebenarnya kalau tadi tidak ada rekamannya ini juga nggak sampai selesai, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya sudah lakukan diseminasi ini ke Bapak Ibu guru semua. Paling nggak saya sudah bisa menularkan teori-teori atau cara-cara gimana kita menangani anak-anak untuk menuntun anak melakukan disiplin positif. Ayo, mari kerjasama, kita kolaborasi membimbing putra-putri kita di sekolah untuk bisa disiplin. Tapi disiplin yang positif di sini yaitu tidak melukai mereka, kemudian membawa kebaikan, kemudian memberikan nilai-nilai kebajikan. Okay? Jadi itu saja Bapak Ibu materi diseminasi. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan semoga materi ini bisa kita praktekkan bareng-bareng ya. Sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang, selamat, bahagia. Jadi kita harus bawa anak-anak ke well-being, jadi senang, bahagia. Kemudian kita kembalikan mereka ke kelompoknya, jadi ke komunitasnya dengan rasa aman. Kemudian nanti mereka lulus dengan nyaman, jadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, kemudian juga masyarakat. Jadi bisa diterima di masyarakat dengan karakter-karakter baik yang kita paling enggak kita perbaiki sedikit demi sedikit dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan di SDN Banjarsari. Paling enggak ilmu ini bisa kita praktekkan sedikit demi sedikit kepada anak-anak di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka, membimbing mereka untuk melakukan hal-hal positif, kemudian menanamkan nilai-nilai kebajikan. Yang jelas Bapak Ibu, salah satu 6 komponen atau unsur tadi harus kita paling enggak ya dari 6 itu tadi 7 itu harus kita belajar 1, 2, 3 sampai itu. Yang jelas kita jangan menjustifikasi anak menurut pendapat kita dari para ulama itu tadi deh. Jadi kita harus menanyakan dulu anak itu melakukan kesalahan itu alasannya apa, gimana cara penyelesaiannya. Yang jelas ayo kita bareng-bareng jadi Bapak Ibu guru yang sabar. Terus sabar itu uangnya, tapi paling enggak kita bisa meredam ketika anak-anak melakukan kesalahan gitu kan. Jadi ayo saya menjenengan anak-anak sama-sama tumbuh di lingkungan positif ya, disiplin positif dengan gembira. Itu yang kita harapkan. Jadi anak-anak nggak terasa terpaksa dan kita juga nggak memaksa begitu kan. Jadi monggo saran-saran mulai hari ini dan seterusnya kita terapkan ini sedikit demi sedikit untuk anak-anak dan untuk kita, karena mereka adalah generasi kita nanti ya. Jadi kita bentuk mental mereka sebaik mungkin. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali kerawannya sudah mendukung saya untuk melakukan diseminasi hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu? Tadi ada P5. Terus untuk pembiasaan pagi tepuk apa itu? Hilangkan. Diganti tepuk P5. Proyek penguatan kan apa itu? Boleh ya. Videonya dari Kelopatikan. Kalau itu dipotong. Gak apa-apa, itu juga salah satu cara kita untuk menanamkan anak atau membentuk anak murid kita menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu yang tadi banyak sekali. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini terus lagi Pak Nur untuk yang kedua. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.
cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dipresentasikannya apa itu disiplin positif oleh Bu Dwi selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Jombang di SDN Banjarsari, akhirnya kita lebih ada pemahaman yang lebih. Kita sebenarnya sudah paham, tapi akhirnya lebih paham bagaimana melaksanakan disiplin positif di kelasnya masing-masing Bapak Ibu guru. Dengan adanya presentasi ini diharapkan penerapannya sesuai dengan pemahaman yang telah diterima atau sesuai dengan istilahnya materi disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bu Dwi selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, khususnya SDN Banjarsari yang menjadi SD inti untuk Bu Dwi CGP Angkatan 9 Kabupaten Jombang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari Bu Dwi tadi, ya alhamdulillah semakin tambah ilmu yang kita peroleh dan sebagai motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jujur mungkin sebagian yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi sudah kita laksanakan, tapi juga ada bagian-bagian hal-hal negatif yang juga kita laksanakan. Nah, dengan adanya materi dari Bu Dwi ini tadi sedikit banyak mengingatkan kami, Bapak Ibu guru, dan secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bu Dwi. Mudah-mudahan CGP-nya menjadi guru penggerak benar-benar dilancarkan dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.